Oke, halo YouTube. Kembali lagi bersama saya di channel seputar hobi. Oke, pada kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu bagaimana cara merakit sebuah micro drone atau micin. Dengan bahan utamanya saya menggunakan FC Raja Wali Woop dan juga frame dari Raja Wali Woop. Oke, sebelum ngerakit, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama propeller. Di sini saya menggunakan propeller dari Game Fun 4 pieces, 2 CW dan 2 CCW. Selanjutnya kamera. Di sini kamera saya pakai yaitu hasil split dari LST S2. Untuk VTX-nya saya ambil dari kamera Ichin TX06. Saya split juga. Kemudian powernya, nah bisa dilihat di sini. Power untuk kamera ini langsung dari step up 5 volt. Dari power dari step up, di sini baterai input masuk ke step up. Kemudian saya buat percabangan power, yang satu ke VTX dan yang satu lagi ke kamera. Oke, untuk lebih jelasnya bagaimana melakukan split terhadap kamera ini bisa dilihat di video saya sebelumnya. Nah, selanjutnya yang pastinya kita butuhkan yaitu FC dari Raja Wali Woop atau FC E011. Oke, di sini FC-nya sudah saya flash menggunakan silverware. Mungkin teman-teman ingin tahu bagaimana cara flashnya, bisa dilihat di video saya selanjutnya. Nah, bahan selanjutnya yaitu frame Raja Wali Woop dengan motor 716. Oke, di sini motornya saya nggak pakai soket, tapi langsung di solder ke FC. Jadi dengan menyolder langsung ini bisa mengurangi berat dari micin tersebut. Dan juga kalau kita menggunakan soket dan di solder langsung, itu biasanya kata para suhu micin ada perbedaan. Kebanyakan langsung di solder biar hasilnya lebih bagus. Nah, yang terakhir saya pakai baterai IHV 1S 300 mAh. Oke, langsung saja kita akan rakit FC-nya. Oke, sekarang FC-nya sudah terpasang ke frame. Selanjutnya kita akan solder masing-masing motor ke FC. Nah, bisa dilihat di sini terdapat tulisan M plus M minus. Nah, di sini kita akan solder motornya di sini pada setiap pad yang ada di FC yang ada tulisan M. Oh ya, untuk memudahkan proses solder, jangan lupa ditambahkan flux ke bagian pad yang akan kita solder, supaya hasilnya lebih bagus dan lebih gampang dalam proses penyolderan.
Oke, kita sudah selesai melakukan penyolderan dari setiap motor. Kita solder ke FC, bisa dilihat di gambar. Mohon maaf kalau hasil solderannya kurang rapi. Nah, setelah kita solder setiap motor, selanjutnya sebelum pemasangan kamera, kita pasang terlebih dahulu propeller dan kita akan coba tes apakah posisi motor dan arah putaran baling-balingnya benar atau salah. Soalnya kalau putarannya salah atau penyolderannya kebalik, itu drone-nya nggak akan bisa terbang. Ingat ya, arah kanan atas ini putarannya berlawanan dengan jarum jam, arah kiri atas ini searah dengan jarum jam, dan bagian kiri bawah ini berlawanan dengan arah jarum jam, bagian kanan bawah ini searah dengan jarum jam. Oke, langsung kita pasangkan propellernya. Ini yang berlawanan. Oke, propellernya sudah kita pasangkan. Sebelum pemasangan kamera, kita akan coba tes dulu apakah drone ini bisa terbang atau tidak. Oke, untuk pengetesan drone ini saya menggunakan jumper T-LED dan baterai 300 mAh Crazy Pony. Langsung colok, semoga nggak keluar jin. Oke, drone-nya menyala, bisa dilihat lampunya kedip-kedip cepat. Ini pertanda siap untuk binding. Kita akan nyalakan remote. Welcome to OpenTX. Engine off, acro mode. Oke, lampunya udah solid, nggak berkedip-kedip lagi. Ini pertanda drone-nya sudah berhasil binding dengan remote. Selanjutnya kita akan coba arming. Engine on. Bisa. Engine off, engine on. Kita coba gas. Nah, tidak bisa digas, dia seperti ini aja. Berarti ada baling-baling atau ada arah putaran motornya yang salah. Kita coba cek satu-satu arah putarannya. Ini berlawanan dengan jarum jam dan ini searah dengan jarum jam. Kita coba lihat. Engine on, engine off, engine on. Ini udah benar. Ini udah. Ini salah. Nah, berarti bagian kiri atas ini arah putarannya salah. Jadi solderan yang motor ini kita ganti, yang hitamnya ke sini dan yang putihnya ke bagian minus, supaya arah putaran motornya sesuai dengan arah putaran yang sebenarnya. Penyebabnya ini, kita harus pindahkan kabel putihnya ke sini, kabel hitamnya ke sini, supaya arah putaran motornya ini searah dengan jarum jam. Barusan saya cek arah putarannya itu berlawanan dengan jarum jam, jadi drone-nya nggak bisa terbang.
Sudah selesai di solder ulang. Selanjutnya kita coba tes kembali. Engine on. Selanjutnya kita gas. Masih belum. Off. Ternyata bagian bawahnya masih, Engine on. Engine off. putarannya masih belum Engine bener. off. Bagian bawah juga kita ubah lagi arah kabelnya. Oke, dalam penyolderan jangan lupa dicabut dulu baterainya ya, ntar malah konslet atau terjadi short. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita coba tes kembali. Engine on. Oke, berhasil. Off. Motor sama FC-nya udah sinkron dan baling-balingnya juga udah sesuai. Engine Langkah off. selanjutnya kita akan memasangkan kamera FPV ke drone. Untuk powernya sendiri, kalau saya menggunakan FC Raja Wali Whoop atau E011, power untuk kamera sendiri langsung saya solder ke sini ya, ke baterai atau di pad soket baterai. Soalnya di FC ini tidak ada saya temukan pad 5 volt atau yang step up 5 volt yang di board, contohnya seperti yang ada di Whoop LED. Oke, jangan lupa tambahkan sedikit flux ke bagian yang akan kita solder. Oke, penyolderannya sudah selesai. Supaya hasil solderannya bagus, saya biasanya di bagian yang disolder ini dibersihkan menggunakan cairan ini, PCB cleaner, supaya terlihat lebih rapi dan tidak ada fluk yang belepotan. Oke, sudah selesai. Nah, biasanya sebelum saya melakukan tes lagi, saya menggunakan multitester untuk melakukan pengecekan di bagian solder. Takutnya ada kutub positif atau ground sama kabel merah dan hitam yang bertemu, jadi bisa menyebabkan short. Oke, dia nggak bunyi, ini pertanda aman.
aman, yang hitam sama merahnya nggak tersambung. Oke, micinnya sudah selesai kita rakit. Bisa dilihat hasilnya seperti ini. Ini kamera, VTX-nya akan saya taruh di sini. VTX-nya dalam posisi rebah, jadi kalau crash lebih aman. Kalau teman-teman khawatir atau merasa kurang percaya diri dengan keadaan kabel yang terbuka seperti itu, saran saya kita bisa coating menggunakan kutet atau lem T7000. Saya biasanya suka melakukan coating board pakai itu. Jadi kalau misalkan kena hujan atau kena percikan air, boardnya masih aman. Begitupun VTX yang saya rebahin di atas ini, kalau dia ketemu dengan komponen yang ada di bawah ini lebih aman kalau kita lakukan coating. Kalau misalkan nggak ada coating, teman-teman bisa menggunakan double tip yang hitam atau double tip busa hitam supaya mencegah dari terjadinya short. Oke, sekarang akan saya coating dikit bagian yang saya solder barusan dan bagian komponen ini supaya FC atau VTX sama FC ini tidak terjadi korslet. Oke, udah, kita akan tunggu coatingannya kering. Setelah kering baru akan kita pasang dan kita akan coba tes apakah kameranya berfungsi, semuanya berjalan dengan baik atau tidak. Oke teman-teman, coatingannya sudah kering. Sekarang kita akan pasangkan kanopi dan kamera ini ke frame. Setelah itu kita akan coba tes terbang. Bisa dilihat wiringnya bagaimana, bisa dilihat seperti ini. Bagian motor ini kabelnya, powernya langsung masuk ke step up 5 volt. Dari step up kabelnya saya cabang 2 in, yang satu ke VTX dan yang satu lagi ke kamera. Kemudian dari kamera ke VTX ada kabel warna kuning, ini adalah kabel video hasil split dari LST S2 dan Ichin TX06. Yuk, langsung kita pasangkan kanopi dan kamera. Oke, micin Raja Wali Whoop-nya sudah selesai kita rakit. Sekarang akan kita coba tes terbang. Oke, yuk langsung kita ke... Oke, halo YouTube. Sekarang saya sudah di lapangan dan akan coba tes terbang micin yang barusan dirakit. Di sini saya menggunakan perlengkapannya, drone, remote, dan goggles. Oke, langsung saja kita tes yuk.
Oke teman-teman, sekian video kali ini tentang tutorial ngerakit micin atau micro drone 1S brass head dengan menggunakan frame Raja Wali Whoop, kamera AIO split, dan juga dengan FC Raja Wali Whoop. Semoga video singkat ini bisa menambah pengetahuan teman-teman semua dan bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana cara merakit micro drone. Oke, jangan lupa like, subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.